Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan mengenai fitohormon. Fitohormon atau hormon tumbuhan adalah bahan yang disintesis oleh tumbuhan itu sendiri, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, efektif pada kadar rendah, tempat dibuat kadang-kadang berbeda dengan tempat kerjanya. Berbeda dengan hormon pada hewan, fitohormon yang sama dapat berpengaruh terhadap berbagai proses metabolisme dan pertumbuhan pada tanaman. Kadang-kadang tempat kerjanya juga tempatnya dibuat, tetapi pada sel yang berbeda. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari sistem pengaturan pertumbuhan perkembangan tanaman. Kehadirannya di dalam sel pada kadar yang sangat rendah memicu proses transkripsi RNA. Apabila konsentrasi suatu hormon di dalam sel telah mencapai tingkat tertentu atau mencapai suatu nisbah tertentu dengan hormon lainnya, sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai berekspresi. Sering juga digunakan istilah zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator karena fungsi beberapa fitohormon tertentu, yaitu hormon-hormon endogen, itu adalah hormon yang dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan, dapat diganti dengan pemberian zat-zat yang tertentu dari luar, misalnya dengan penyemprotan hormon-hormon eksogen, yaitu yang diberikan dari luar sistem individu. Senyawa sintetik yang mempunyai aktivitas seperti ini disebut sebagai zat pengatur tumbuh. Jadi nanti bisa dilihat fitohormon dikatakan sebagai suatu hormon yang dihasilkan oleh tanaman itu, tetapi karena dia juga bisa dibuat, maka secara umum ada yang mengatakan fitohormon ini atau hormon tumbuhan ini disebut sebagai zat pengatur tumbuh. Aplikasi zat pengatur tumbuh pada pertanian modern itu mencakup misalnya pengamanan hasil seperti penggunaan psikosel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung. Yang kedua misalnya adalah pada memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk, misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji. Jadi produksi semangka tanpa biji itu dapat dicapai dengan mengaplikasikan zat pengatur tumbuh tertentu pada tanaman itu, sehingga nanti tanaman itu berbuah semangka misalnya tanpa menghasilkan biji. Zat pengatur tumbuh juga dapat digunakan misalnya ketika menyeragamkan waktu berbunga pada tanaman-tanaman tertentu, misalnya dalam aplikasi etilena untuk penyeragaman pembungaan tanaman-tanaman buah semusim. Misalnya tanaman mangga dibuat dia untuk menghasilkan buah atau berbunga pada musim ketika tidak musim bunga perbuahan mangga misalnya. Jadi itu yang disebut dengan pembuahan di luar musim. Fitohormon dibentuk oleh sel-sel yang terletak di titik-titik tertentu pada tumbuhan, terutama titik tumbuh di bagian pucuk tunas maupun di ujung akar. Fitohormon akan bekerja pada jaringan di sekitarnya atau lebih umum ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain untuk aktif bekerja di sana.
Jadi ini tempat dibuatnya berbeda dengan tempat dia bekerja. Pergerakan fitohormon dapat terjadi melalui pembuluh tapis, pembuluh kayu, maupun ruang-ruang antar sel. Fitohormon di dalam menjalankan perannya dapat berperan secara tunggal maupun dalam koordinasi dengan kelompok hormon lainnya. Jadi dia dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi dia juga dapat bekerja bersama-sama dengan kelompok hormon tumbuhan yang berbeda. Ada 5 macam kelompok hormon pada tumbuhan. Yang pertama, kelompok auksin. Kemudian yang kedua ada kelompok sitokinin. Yang ketiga, kelompok giberelin. Yang keempat, kelompok etilin. Dan yang kelima, ada kelompok asam absisat. 3 kelompok yang pertama, yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin, cenderung bersifat positif bagi pertumbuhan pada konsentrasi fisiologis. Etilinnya dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan. Dan asam absisat terutama merupakan hormon penghambat atau inhibitor pertumbuhan. Pertumbuhan dan metabolisme tidak hanya dipengaruhi oleh satu hormon, tetapi merupakan hasil kerjasama antara kelima kelompok hormon tersebut, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilin, dan absisat. Terdapat 9 jenis auksin, ada 14 sitokinin, 52 jenis giberelin, ada 3 asam absisat, dan 1 etilena yang dihasilkan secara alami dan telah diekstraksi. Zat pengatur tumbuh sintetik ada yang memiliki fungsi yang sama dengan zat pengatur tumbuh alami, meskipun memiliki struktur kimia yang berbeda. Jadi di sini sintetik struktur kimianya berbeda, tetapi fungsinya sama dengan zat pengatur tumbuh alami, sama dengan fitohormon yang dibentuk sendiri oleh tanaman. Dalam praktiknya, seringkali zat pengatur tumbuh sintetik, yaitu zat pengatur tumbuh yang dibuat oleh manusia, lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani dibandingkan dengan misalnya kita mengekstraksi zat pengatur tumbuh alami. Peran dari fitohormon. Fitohormon berperanan untuk mengaktifkan gen yang potensial aktif dan menginaktifkan gen yang potensial inaktif. Kedua, fitohormon berperan mengaktifkan dan menginaktifkan gen tertentu saja. Ketiga, fitohormon mampu melonggarkan ikatan histon DNA sehingga proses transkripsi dapat berjalan. Dan kelima, fitohormon dapat bertindak sebagai efektor yang dapat menghambat kerja represor sehingga gen operator dan gen struktural dapat bekerja. Inilah cara kerja atau peranan dari fitohormon. Demikian kita cukupkan dulu untuk kuliah pertama mengenai fitohormon. Pada kuliah selanjutnya nanti kita akan berbicara satu persatu mengenai fitohormon yang ada, yaitu nanti kita akan berbicara khusus membicarakan tentang auksin, tentang sitokinin, tentang giberelin, tentang etilin, dan tentang asam absisat. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.